Bab 1241. Bab 1241, tahukah kamu siapa aku? Bagaimana menurutmu, Wakil Ketua Lin? Kali ini, giliran Zhao Yu yang menghela napas lega. Dia tersenyum sinis dan berkata, tidak semua orang memiliki tekad sekuat milikmu. Tahukah kamu, Bai Lang bahkan tidak berhasil bertahan sampai Lin Chaofeng muncul sebelum dia benar-benar menyerah. Dia menceritakan kepadamu bagaimana kamu mempekerjakannya, bagaimana kamu merancang peti mati gantung 7 bintang, dan bagaimana kamu membunuh Lin Chaofeng. Apa lagi yang harus kamu katakan? Ini, Lin Chengye melihat video di ponselnya dan kepalanya berdengung. Dia menggigil. Namun, setelah berpikir selama beberapa detik, Lin Chengye tiba-tiba menyadari sesuatu dan dengan cepat berkata kepada Zhao Yu, petugas polisi Zhao, apakah Anda tidak bertindak terlalu jauh? Ini penipuan. Kalian semua dengan sengaja melanggar hukum, mengerti? Mata Zhao Yu membelalak saat dia membalas, Wakil Ketua Lin, bukankah kamu mengatakan bahwa kantor polisi harus membuka beberapa departemen supernatural? Menurutku saran ini sangat bagus. Lain kali, kita bisa benar-benar mencoba untuk mempromosikannya. Apa yang kau katakan? Lin Chengye sangat marah. Sebagai petugas polisi, bagaimana kalian bisa melakukan hal tercela seperti itu dengan begitu terang-terangan? Kalian tidak ada bedanya dengan pembohong seperti Yue Yongnian. Kata-kata ini salah, kata-kata ini salah. Zhao Yu membalas sekali lagi, Yue Bukun adalah pembohong karena, tidak, Yue Yongnian adalah pembohong demi uang, tetapi kami adalah pembohong demi kebenaran. Seperti kata pepatah, jika Anda tidak melakukan kesalahan, Anda tidak akan takut pada hantu. Jika Bai Lang tidak memiliki rasa bersalah, dia tidak akan begitu takut. Sekarang, sebaiknya kau katakan dengan jujur apa yang kau lakukan. Lin Chengye menggunakan tangannya yang diborgol untuk menyeka ingus, air mata, dan keringat di wajahnya. Dia berteriak dengan marah, kau ingin aku menjelaskannya? Baiklah, kalian tunggu saja. Jika kalian punya nyali, serahkan saja video yang ingin kalian buat. Mari kita lihat apakah hakim akan mengakui bahwa video kalian valid. Akeong novel bin et Akeong. Aku menantikan ekspresi penonton saat mereka melihat ini. Hahaha. Lin Chengye tertawa dingin, lalu menatap Zhao Yu dengan kesal dan berkata, aku menyarankanmu untuk kembali dan bersiap. Aku akan mencari pengacara terbaik untuk menuntutmu. Pengakuan adalah bentuk interogasi dengan penyiksaan. Saya pasti akan menuntut kalian semua sampai kalian dipecat. Wow, setelah mendengarkan kata-kata Lin Chengye, Zhao Yu tidak marah, tetapi memuji dengan heran, Ketua Lin memang seorang ahli. Aku benar-benar meremehkanmu, mengetahui segalanya tentang hukum. Lin Chengye, kau menyewa seorang pembunuh dan kau bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Sekarang kau ingin menuntut kami. Kau gila. Cui Lizu mengumpat dengan marah. Jangan membuat tuduhan yang memfitnah. Untuk apa menyewa pembunuh? Itu tuduhan palsu. Itu omong kosong belaka dari Bai Lang. Itu semua hanya angan-anganmu. Kau masih terlalu tidak berpengalaman untuk bertarung denganku. Lin Chengye tertawa jahat. Jangan bicara tentang fakta bahwa kau mencoba untuk memancing Bai Lang agar mengaku. Jadi bagaimana jika Bai Lang menjebakku? Apa kau tidak tahu bahwa pengakuan Bai Lang kepadaku tidak sah? Lin Chengye berteriak marah, karena kasus peti mati gantung, Bai Lang telah menipuku sekali. Dia pasti punya dendam padaku. Pada saat seperti ini, apapun yang dia katakan kepada saya akan dianggap sebagai tuduhan palsu. Hakim tidak akan mempercayainya. Apa yang dia katakan hanya untuk meringankan hukumannya. Dia hanya ingin menyeretku ke bawah. Tidak ada kredibilitas sama sekali dalam kata-katanya. Jadi, aku sarankan kamu untuk berhenti khawatir dan membuang-buang energimu. Lin Chengye memejamkan mata dan menghela napas panjang lega. Sesuatu terjadi pada adikku. Aku harus berurusan dengan keluarga dan perusahaan. Jika kau melepaskanku sekarang, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk menuntutmu dengan satu kejahatan lebih sedikit. Bagaimana? Pertukaran ini adil, kan? Setelah Lin Chengye selesai berbicara, seluruh tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi.
Tidak ada yang menanggapinya, membuatnya merasa sedikit canggung. Hehehe, setelah beberapa detik, Zhao Yu tertawa, menggelengkan kepalanya, dan mendesah. Wakil Ketua Lin, kamu benar-benar ingin bernegosiasi dengan kami. Apa yang baru saja kau katakan? Apakah kami terlalu tidak berpengalaman untuk bertarung denganmu? Kalau begitu, kau pasti tahu siapa aku, kan? Kemudian, wajah Zhao Yu tiba-tiba menjadi gelap dan dia berkata dengan muram, apakah kau pernah mendengar tentang kasus mayat wanita tanpa kepala? Dan kasus iblis dan kasus Ziliu? Apakah kau tahu bahwa semua pembunuh dalam kasus ini 100 kali lebih pintar darimu? Kau pikir kau siapa? Kamu, tiba-tiba, Lin Chengye merasakan tekanan yang sangat besar dan tidak bisa menahan rasa takut. Saya akui bahwa Anda sangat bijaksana. Anda menggunakan celah hukum untuk membantu Anda menyingkirkan kekhawatiran Bailang. Zhao Yu tiba-tiba menjadi sedingin Buddha batu. Tetapi, tahukah Anda, jika dia tidak ingin orang-orang tahu, dia harus berhenti. Keadilan surga itu panjang dan longgar. Sulit untuk melarikan diri dari keadilan surga. Singkatnya, Zhao Yu berkata perlahan, kenapa kau tidak menggunakan otakmu yang cerdas? Dengan identitasku, jika aku tidak menangkapmu, apakah aku akan melakukan hal bodoh seperti itu? Apakah menurutmu gelar detektif Zhaoku hanyalah sebuah permainan? Kamu, apa maksudmu? Lin Chengye kewalahan oleh aura Zhao Yu, tapi dia masih belum sepenuhnya mengerti apa maksud Zhao Yu. Apa maksudmu? Zhao Yu mencibir dan berkata, kamu mungkin tidak menduga ini, kan? Bailang tidak sesederhana yang kamu kira. Faktanya, dia sudah menebak rencanamu sejak awal. Dia khawatir kamu akan berbalik melawannya setelah dia membunuh seseorang dan masuk penjara, jadi dia merekam semua percakapanmu. Tidak, itu tidak mungkin. Mendengar ini, Lin Chengye langsung berteriak, setiap kali kita bertemu. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia hampir mengatakan sesuatu yang salah dan dengan cepat mengubah kata-katanya. Keluarkan dan dengarkan. Jika kamu tidak mau, tidak boleh ada. Tidak boleh ada. Apa? Kau pikir aku menggertak? Zhao Yu tersenyum tipis. Bailang memberitahuku bahwa setiap kali kalian bertemu, itu terjadi di ruang sauna di pusat pemandian. Semua orang telanjang, jadi tidak mungkin rekaman itu dibuat, kan? Tapi siapa bilang alat penyadap tidak bisa dipasang kalau tidak pakai baju? Zhao Yu tertawa dan melambaikan tangan ke arah Cui Lisu. Cui Lisu segera mengeluarkan ponselnya dan berjalan ke arahnya. Maafkan aku, kata Zhao Yu sambil menunjuk ke ponselnya. Karena Bailang menyembunyikan rekaman itu di krematorium, versi aslinya belum bisa dikirim, jadi kita dengarkan versi online saja. Mengikuti isyarat Zhao Yu, Cui Lisu segera menekan tombol putar. Tiba-tiba telepon itu dipenuhi suara berisik. Lalu seseorang mulai berbicara. Petik 2. Tidak perlu mengejar mayat ketujuh. Orang yang berbicara adalah Lin Chengye sendiri. Setelah kita selesai dengan mayat ke-6, aku akan memikirkan cara untuk menahan Yue Yongnian dan yang lainnya. Kemudian, kamu bisa pergi ke Xiakou dan membuat persiapan. Kakakku biasanya pergi ke makanan barat dengan bajingan Cui itu di akhir bulan. Berderit. Terdengar suara uap air dalam rekaman itu. Sepertinya ada yang menyiramkan air ke batu sauna. Perhatikan posisi Anda. Jangan sampai salah. Ingat, Anda hanya punya satu kesempatan. Retakan. Sebelum dia bisa selesai mendengarkan, Cui Lisu mematikan audionya. Pada saat ini, seluruh tubuh Lin Chengye mati rasa, seolah-olah jiwanya telah diambil, dan dia hampir jatuh ke tanah. Hahaha, Zhao Yu tertawa bangga. Lin Chengye, sudah waktunya bangun dari mimpimu. Sekarang para saksi dan bukti material sudah ada di sini, aku tidak perlu bicara omong kosong denganmu lagi. Mari kita bertemu di pengadilan. Bab 1242. Bab 1242, Bab 1241 Penyimpangan Qi. Tidak mungkin. Tidak, Lin Chengye terengah-engah, seolah-olah dia sedang tercekik. Wajahnya pucat dan seolah-olah dia telah menua dalam sekejap. Zhao Yu mencibir dengan nada menghina dan berkata, kurasa kau pasti ingin tahu di mana Bailang menyembunyikan serangga itu,
kan? Hehe, karena kamu pikir kamu sangat pintar, maka kamu bisa menebaknya sendiri. Setelah itu, Zhao Yu melambaikan tangan kepada anak buahnya dan berkata, mundur. Tidak, tidak ada alasan. Lin Chengye mengerutkan kening karena bingung. Kamu sudah mendapatkan buktinya, kenapa? Kenapa kamu masih berpura-pura menjadi hantu untuk menakut-nakutiku? Apakah kamu? Siapa yang berpura-pura menjadi hantu untuk menakut-nakuti kamu? Jangan bicara omong kosong, oke. Zhao Yu mulai berbohong, kamu sangat pintar, tidak bisakah kamu mengerti? Jika kamu bisa sejujur Bailang, kita akan memiliki satu bukti lagi, kan? Dan, sebelum Zhao Yu bisa menyelesaikan kalimatnya, Wu Xiumin tiba-tiba muncul di pintu utama dan berkata kepada Zhao Yu dengan cemas, Ketua tim, pengacara Lin Chengye ada di sini. Akeong novel bin et Akeong. Mendengar ini, Zhao Yu dan yang lainnya terkejut. Chengye, detik berikutnya, seorang lelaki tua berjas bergegas masuk ke ruangan. Setelah melihat sekeliling kerumunan, dia segera berlari ke Lin Chengye. Chen Tua, akhirnya kau datang. Air mata Lin Chengye hampir jatuh ketika dia tiba-tiba melihat keluarganya. Dia bergegas mendekat dan memegang tangan pengacara Chen. Ini keterlaluan. Ketika pengacara Chen melihat borgol Lin Chengye, dia sangat marah. Dia berteriak pada Zhao Yu dan yang lainnya, apa maksudmu? Wakil ketua kita Lin hanya bekerja sama dengan polisi. Mengapa kamu memperlakukannya seperti tersangka? Apakah Anda masih memiliki hak asasi manusia? Apakah ada undang-undang? Bos, Cui Lizu memutar matanya ke arah pengacara Chen yang masih berteriak-teriak, dan berkata, sepertinya kita tidak perlu berurusan dengan orang ini, kan? Benar, Zhao Yu mengangguk dan berkata kepada Xiong Wendong, Kapten Xiong, kirim tersangka ke ruang interogasi. Hah, sikap macam apa ini? Pengacara Chen buru-buru menarik Lin Chengye kembali dan berteriak, tanpa bukti yang kuat, apa hakmu untuk menginterogasi klienku? Chen Tua, pada saat itu, Lin Chengye akhirnya berbicara. Dia khawatir bahwa begitu dia dibawa ke ruang interogasi, dia tidak akan pernah melihat pengacara Chen lagi. Jadi, dia segera meraih pengacara Chen dan bertanya dengan cemas, jangan khawatir tentang apapun. Katakan saja padaku, adikku. Bagaimana kabar adikku? Ketua Lin. Apa yang terjadi pada Ketua Lin? Apakah Anda tidak tahu? Pengacara Chen terkejut. Cepat beritahu aku. Lin Chengye panik dan berteriak, bagaimana keadaan adikku? Saya baik-baik saja. Pengacara Chen segera memegang Lin Chengye dan menjawab dengan serius, Ketua Lin hanya mengalami luka ringan. Saya baru saja berbicara dengan Lin Qiao di telepon. Meskipun dia menjalani operasi kecil, dia baik-baik saja. Anda tidak perlu khawatir. Apa? Luka ringan? Mendengar jawaban pengacara Chen, Lin Chengye tiba-tiba menjadi lebih pendek, dan matanya menampakkan ekspresi rumit yang tidak biasa. Ini terjadi tadi malam di Xiakou. Kata pengacara Chen, seseorang melaju ke restoran barat dan kebetulan menabrak Ketua Lin. Namun, pada saat yang genting itu, beruntunglah Cui Yiwen yang mendorongnya dan menyelamatkan hidupnya. Cui Yiwen? Lin Chengye terengah-engah dan bertanya sambil gemetar, lalu, bagaimana dengan Cui Yiwen? Kondisi Cui Yiwen lebih serius, tetapi kondisinya sekarang stabil. Nyawanya seharusnya tidak dalam bahaya. Setelah pengacara Chen menjawab, dia segera mengeluarkan ponselnya. Tunggu sebentar, ini adalah postingan Weibo yang baru saja diposting Lin Qiao. Demi stabilitas perusahaan, dia merekam video Ketua Lin yang menyapa semua orang. Setelah itu, ia membuka video Weibo. Video itu memperlihatkan Lin Chaofeng di bangsal, menyapa semua orang. Ketika melihat video itu, Lin Chengye tidak dapat menahan diri untuk mundur 2 langkah dan tubuhnya menghantam meja kantor. Melihat wajahnya lagi, wajahnya telah berubah sangat parah dan sangat memalukan. Chengye, jangan khawatir. Jika adikmu baik-baik saja, kamu juga akan baik-baik saja. Pengacara Chen tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia tetap berusaha menghiburnya.
Saya sudah membawa seluruh tim ke sini. Ingat apa yang saya katakan. Kamu berhak untuk tetap diam. Kamu dapat memilih untuk tidak menjawab apapun yang tidak kamu yakini. Ini, jadi, Lin Chengye sama sekali tidak mendengar apa yang dikatakan pengacara Chen, tetapi menatap Zhao Yu dengan tidak percaya dan bertanya, siaran radio, siaran radio. Radio apa? Siaran apa? Dengan kehadiran pengacara, Zhao Yu mulai berpura-pura bodoh. Iya, kata Cui Lizu, kurasa aku tidak pernah mendengar program radio selama bertahun-tahun. Bahkan ada yang menyiarkan berita, kan? Ini, Lin Chengye memegang dadanya dengan kesakitan. Kamu berbohong padaku. Hei, jangan bicara omong kosong, Zhao Yu segera mengingatkannya. Wakil ketua Lin paling tahu hukum. Kita punya semua saksi dan bukti fisik, jadi kali ini, kita tidak perlu membuka departemen hantu. Hehe. Setelah Zhao Yu selesai tertawa, dia melambaikan tangan ke arah Xiong Wendong lagi. Xiong Wendong segera maju untuk membawa Lin Chengye pergi. Baiklah. Melihat Xiong Wendong yang agresif, Lin Chengye akhirnya mengangguk seolah terbebas dari beban berat dan berkata, baiklah. Aku mengerti maksudmu. Aku akan mengakui semuanya. Bailang. Akulah yang mempekerjakannya. 7 peti mati gantung bintang. Juga dirancang olehku. Apa ini? Pengacara Chen bingung. Chengye, siapa yang kau pekerjakan? Apa yang sedang terjadi? Ingat, jangan katakan apapun yang tidak kau lakukan. Chen tua, terima kasih. Pada saat ini, Lin Chengye akhirnya tenang dan berkata kepada pengacara Chen, saya tidak akan mengatakan apapun yang tidak saya lakukan, tetapi saya harus bertanggung jawab atas hal-hal yang saya lakukan. Saya tidak bisa menghindar lagi. Saat ini, mata Lin Chengye sudah berkaca-kaca, dadanya naik turun karena rasa gembira. Ketua Zhao, kau benar. Dia gemetar saat berkata kepada Zhao Yu, mengenai peti mati gantung bintang 7. Aku hanya berpura-pura dalam penyimpangan Qigong dan ditipu oleh Yue Yongnian. Ini benar-benar lelucon. Saat saya melihat rencana saya berhasil selangkah demi selangkah, saya selalu berpikir bahwa saya berpikiran jernih. Tapi tahukah kamu, ketika aku tiba-tiba mendengar berita kematian adikku di radio, aku menyadari bahwa aku benar-benar sudah gila. Pada titik ini, dia tidak dapat lagi menahan amukan ombak di hatinya dan menangis lagi. Aku salah. Ia mendongak ke langit dan menangis, lalu ia berlutut di tanah dengan lesu, kakak. Kakak salah. Aku salah. Bab 1243. Bab 1243, Bab 1242 dosa asal. Sebenarnya, alasan mengapa aku melakukan ini bukan hanya karena aku membenci adikku, tetapi juga karena aku memiliki dendam terhadap para penyihir Feng Shui itu. Di depan semua orang, Lin Chengye mengakui seluruh kebenarannya. Dia berkata dengan kesal, selama ini, itu karena adikku memanjakan para penyihir Feng Shui itu dan sering membaca peruntungan, jadi suasana rumah dan luar menjadi buruk. Tahayul feodal ini tidak hanya menghambat perkembangan perusahaan, tetapi juga membuat saudara perempuan saya kehilangan sifatnya. Tidak peduli dengan siapa dia bertemu, dia akan terlebih dahulu melihat karakter kelahiran pihak lain untuk melihat apakah mereka cocok dengannya. Siapapun yang dikatakan oleh Master Feng Shui adalah orang baik, siapapun yang dikatakan jahat adalah orang jahat. Dia sudah bertindak terlalu jauh. Bukan hanya untuk orang luar, tetapi juga untuk orang-orang kita sendiri, kata Lin Chengye. Dia sudah kembali tenang setelah mengaku, tetapi suaranya masih mengandung kebencian yang tak tertahankan. Jangan pikir aku bercanda, selalu ada pepatah di perusahaan, lebih baik memiliki kehidupan yang baik daripada memiliki kemampuan. Asalkan nasib seseorang sesuai dengan yang diinginkan adikku dan bisa membantunya mendatangkan rejeki, meskipun orang tersebut tidak punya kemampuan apa-apa, dia tetap bisa naik jabatan dan mendapat kenaikan gaji. Apakah kalian pikir keadaan akan membaik jika ini terus berlanjut? Lin Chengye menggigit bibirnya dan berkata, katakan saja bahwa perusahaan berjalan dengan baik karena para ahli Feng Shui. Ketika perusahaan mengalami kemunduran,
mereka langsung berpikir bahwa ada masalah dengan keberuntungan mereka dan dengan cepat mengundang para master untuk menyelesaikannya. Mereka sama sekali tidak mempertimbangkan realitas masalah tersebut. Bagaimana ini bisa terus berlanjut? Sejujurnya, selama bertahun-tahun, grup Yun Hai telah berkembang pesat, tetapi karena tahayul saudara perempuan saya, kami telah kehilangan beberapa peluang bagus untuk maju. Semua ini disebabkan oleh para penyihir Feng Shui. Kakakku hanya melihat sebagian kecil keuntungan di depannya, tetapi dia tidak bisa lagi melihat gunung es kekayaan yang sangat besar yang telah dia lewatkan. Jika perusahaan saja seperti ini, bagaimana dengan keluarga? Lin Chengye berkata dengan geram, orang tuaku meninggal lebih awal dan akulah satu-satunya kerabatnya, tetapi dia mendengarkan para dukun itu dan berkata bahwa aku bernasib seperti iblis dan tidak bisa mengambil keputusan. Setelah itu, adikku benar-benar mencoba memasukkanku ke istana yang dingin. Apakah menurutmu aku bisa menerima ini begitu saja? Lin Chengye mengepalkan tinjunya. Kau tidak bisa membayangkan apa yang dia lakukan padaku. Kita sudah lama kehilangan kekerabatan. Aku akan bertahan jika kau menindasku dan menjadikan aku boneka di perusahaan. Di rumah, dia punya pacar kecil dan mengancamku untuk membagi asetku. Aku mengakuinya. Memangnya kenapa kalau kamu sudah menikah? Bukankah kamu hanya ingin mendapatkan bagian dari harta keluarga? Aku tidak peduli. Tapi, Lin Chengye membanting meja dengan marah dan meraung. Tapi, dia benar-benar ingin menarik pria tampan itu ke dalam dewan direksi. Ini menyentuh inti permasalahanku. Atas dasar apa? Bagaimanapun juga, grup Yun Hai adalah milik keluarga Lin. Bagaimana mungkin kita membiarkan orang Cui itu yang bertanggung jawab? Orang itu tidak tahu apa-apa. Jika dia yang bertanggung jawab, grup Yun Hai akan benar-benar tamat. Saat itu, aku sudah dipaksa ke dalam situasi putus asa dan tidak punya cara untuk mundur. Lin Chengye berkata dengan gelisah, aku punya mimpi, ambisi, dan kemampuan. Aku hanya ingin membuat perusahaan lebih baik. Apakah ada yang salah dengan itu? Apakah ada kesalahan? Saya berbeda dengan saudara perempuan saya. Saya tidak percaya pada ilmu hitam atau hal-hal gaib. Saya hanya percaya pada kerja keras. Jadi, sejak kakakku mengambil kekuatanku, aku sudah merencanakan cara untuk melawan. Awalnya, aku hanya ingin mendapatkan kembali kekuatan yang telah hilang, tetapi aku tidak menyangka bahwa semua orang tua yang keras kepala di dewan direksi akan memihak kakakku. Aku tidak punya cara untuk melewatinya. Aku tidak punya pilihan selain membunuh. Lin Chengye berkata dengan tegas, awalnya, aku hanya ingin membunuh bocah cantik itu, Cui Yiwen. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, itu tidak ada gunanya. Cui Yiwen hanyalah alat bagi adikku. Jika dia mati, adikku masih bisa menemukan orang lain untuk mengancamku. Jadi, kalau aku mau berhasil, hanya ada satu jalan keluar, yaitu membiarkan adikku Wan Wan mengalami kecelakaan. Ketika pengacara Chen mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat karena terkejut. Dia hampir jatuh ke tanah. Dia menunjuk Lin Chengye dan berkata dengan kesakitan, Chengye, bagaimana? Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Awalnya, aku tidak mengerti mengapa aku seperti ini. Lin Chengye menggelengkan kepalanya dan mendesah, tapi, aku memikirkannya nanti. Justru karena tindakan ilegal yang telah kulakukan di masa lalu, aku berhasil lolos dari hukuman berkali-kali. Ini telah menyebabkan angan-anganku menjadi semakin kuat. Selain itu, ada hal yang lebih penting lagi. Aku selalu percaya bahwa metodeku unik dan tidak dapat dilihat. Kemudian, Lin Chengye tanpa sadar menatap Zhao Yu dan melanjutkan, pada saat itu, ketika aku memikirkan peti mati gantung 7 bintang, aku sangat gembira dan bersemangat selama berhari-hari. Jadi, peti mati gantung 7 bintang itu palsu, dan pembunuhan itu nyata. Aku hanya ingin menggunakan Yue Yongnian dan Bai Lang untuk melepaskanku dengan sempurna. Aku tahu kau pasti pernah ragu sebelumnya. Kalau aku hanya ingin menyingkirkan adikku, aku bisa saja menyewa pembunuh untuk membunuhnya. Kenapa aku harus bersusah payah membuat peti mati gantung 7 bintang? Akeong novel bin et Akeong. Tetapi sebenarnya, Lin Chengye mengangkat sudut mulutnya sedikit dan berkata dengan dingin,
peti mati gantung bintang 7 sangat diperlukan. Itu adalah kunci keberhasilan seluruh rencanaku. Begitu kasus peti mati gantung terungkap, Bailang dan aku akan menjadi musuh. Dengan begitu, tidak akan ada yang mengira aku benar-benar bersekongkol dengannya. Hah! Pengacara Chen sangat terkejut hingga gigi palsunya hampir copot. Dia gemetar saat bertanya, "Cheng Ye, apakah kamu kerasukan? Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Bailang, apakah kamu benar-benar orang yang menyewa pembunuh itu?" "Ya." Lin Cheng Ye menganggukkan kepalanya dan berkata, 2 tahun lalu, setelah aku mengambil keputusan, aku telah mencari kandidat yang cocok. Saat itu, saya mengelola yayasan di Guangzhou, jadi saya ingin memulai dengan beberapa pasien yang menderita penyakit terminal yang parah. Orang-orang ini membutuhkan uang untuk menyelamatkan hidup mereka, dan mungkin saya bisa menemukan orang yang cocok. Seperti yang diharapkan, setelah pemeriksaan pasien, akhirnya saya memilih Bailang. Lin Cheng Ye berkata, Bailang berasal dari Yasan. Ia lahir dalam kemiskinan tetapi ia berpendidikan. Yang penting adiknya kena leukemia langka, dan butuh biaya besar untuk tetap hidup. Apalagi kalau ada uang dan kondisi yang cukup, ada kemungkinan bisa sembuh total setelah operasi. Jadi, ketika pertama kali aku mencari Bailang dan mengajukan syaratku kepadanya, dia setuju tanpa banyak pertimbangan. Kesepakatan kami adalah dia akan membantuku menipu Yue Yongnian agar melakukan penipuan peti mati gantung. Pada akhirnya, dia akan membantuku menyingkirkan adikku. Mata Lin Cheng Ye menunjukkan sedikit kekejaman, dan aku berjanji kepadanya bahwa setelah masalah ini selesai, aku akan mengatur agar adiknya pergi ke Inggris untuk operasi dan membayar saudara-saudaranya sejumlah besar uang. Selain itu, aku juga akan mencoba mengurangi hukuman Bailang melalui koneksiku. Bailang adalah orang yang cerdas. Dia tahu betul bahwa akulah satu-satunya kesempatan bagi adiknya untuk hidup. Demi menyelamatkan nyawa adiknya, dia rela masuk penjara selama beberapa tahun. Jadi, setelah kami memilih kandidatnya, kami akan mulai merencanakan langkah selanjutnya. Bab 1244. Bab 1244, Bab 1243 manusia mengusulkan, Tuhan yang menentukan. Saya sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Jangan berpikir bahwa Bailang hanyalah seorang mahasiswa, latar belakangnya tidak bersih, lanjut Lin Cheng Ye. Pada tahun-tahun awal, dia berhubungan dengan Yue Yongnian, dan bahkan membantu Yue Yongnian dan yang lainnya. Jadi, Bailang dan aku sama-sama berpikir bahwa geng Yue Yongnian adalah target yang paling cocok. Jadi, aku mengirim Bailang untuk menghubungi Yue Yongnian, dan pada akhirnya, didorong oleh keuntungan, dia dengan cepat terseret ke dalam air. Fiuh! Lin Cheng Ye menghela napas berat dan berkata penuh arti, sebenarnya, konteks sebenarnya dari peti mati gantung 7 bintang itu semuanya adalah ciptaan asliku. Bailang hanyalah seorang pelaksana dan penghubung. Namun, aku harus mengakui bahwa Yue Yongnian dan yang lainnya memang cukup cakap. Merekalah yang membuat rencanaku semakin lengkap dan sempurna, terutama kumpulan buku-buku rahasia yang pura-pura kutemukan di dalam porselen. Itu bisa dianggap sebagai barang asli. Saya sudah berpikir lebih dari sekali bahwa jika teknik membenci kemenangan peti mati gantung bukanlah ciptaan asli saya, maka mungkin saya benar-benar akan tertipu olehnya. Jujur saja, saat itu aku sudah mabuk berat dan tidak bisa melepaskan diri. Aku bahkan tidak mempertimbangkan apakah aku harus senang atau sedih jika suatu hari adikku benar-benar meninggal dalam kecelakaan. Pada saat ini, mata Lin Cheng Ye kembali basah. Dia berkata dengan sedih. Saat itu, saya sangat marah hingga kehilangan akal sehat. Alasan saya memilih peti mati gantung untuk menang adalah untuk membuktikan kepada saudara perempuan saya bahwa teori Feng Shui yang misterius itu adalah kebohongan. Rencana surga tidak sebaik rencana manusia. Yang seharusnya dia andalkan adalah kemampuan dan kerja kerasnya sendiri, bukan menulis karakter kelahirannya dan meminta para master untuk meramal nasibnya. Saya ingin dia tahu bahwa dia salah. Jika Anda memberikan perusahaan itu kepada saya pasti bisa mendapatkan yang lebih baik darinya. Cheng Ye, pengacara Chen tidak tahan lagi dan langsung membalas. Meskipun Ketua Lin keras kepala, dia tetap adikmu, kan?
Kamu seharusnya tidak melakukan ini. Baiklah, apa yang sedang kau lakukan? Jika kau ingin mendengarkan, maka dengarkanlah. Jika tidak, maka pergilah. Zhao Yu khawatir bahwa pertanyaan pengacara Chen akan mengganggu jalan pikiran Lin Chengye, jadi ia segera mengingatkannya, ini kantor polisi, bukan kamar tamumu. Melihat wajah Zhao Yu yang galak, pengacara Chen tidak berani bersuara, tetapi wajahnya tampak mengerikan. Adapun, bagaimana mayat-mayat yang digunakan untuk menggantung peti mati itu diperoleh? Lin Chengye ditarik kembali ke jalur yang benar seperti yang diharapkan dan terus mengaku, ini bukan ideku, tapi ide Bailang. Jadi, ketika kami pertama kali merencanakan ini, dia pergi ke rumah duka untuk melamar pekerjaan. Kemudian, dia diam-diam memodifikasi krematorium mereka untuk mendapatkan mayat. Selain itu, untuk membuat Yue Yongnian percaya bahwa aku orang kaya yang mudah ditipu, aku juga mulai belajar dari kakakku. Aku pergi kemana-mana untuk berdoa kepada para dewa dan Buddha, berdoa kepada para dewa dan bertanya tentang Dao, dan terlibat dalam tahayul feodal. Aku bahkan menghabiskan uang untuk membeli banyak barang seperti batu giok dan manik-manik Buddha. Yue Yongnian memang punya beberapa trik tersembunyi. Untuk menipu saya, dia menghabiskan uang di balik layar untuk menjalankan transaksi bisnis di Guangzhou. Tidakkah menurutmu ini menarik? Kau berbohong padaku, aku berbohong padamu. Setelah saling berbohong, itu hanya permainan anjing memakan anjing. Tidak ada yang punya integritas, hehe. Lin Chengye tertawa getir dan melanjutkan, tetapi pada akhirnya, dia tetap mengikuti rencanaku dan mulai bekerja denganku dengan senang hati. Akeong novel bin et Akeong. Kemudian, dipimpin oleh Bai Lang, mereka dengan cepat memperkenalkan teknik membenci kemenangan dengan peti mati gantung. Setelah itu, yang bisa kulakukan hanyalah bekerja sama dengan mereka dan berpura-pura. Awalnya, semuanya berjalan lancar. Saya merasa sedikit gugup saat memasukkan jenazah pertama ke dalam peti gantung, tetapi kemudian, saya tidak merasakan apapun. Satu-satunya hal yang harus kulakukan adalah berpura-pura saleh dan kagum pada Tuan Yue. Namun, aku mencibir dalam hati, berpikir, orang yang suka mempermainkan ini pada akhirnya akan kupermainkan sampai mati. Ai, sayang sekali. Dia menghela napas berat dan berkata dengan enggan, sayang sekali aku tidak membaca fortune kali ini. Di paruh kedua rencana, kecelakaan terjadi satu demi satu, yang membuatku muncul di hadapanmu dengan sangat memalukan. Lin Chengye menunjuk borgolnya dan berkata, awalnya, mayat-mayat akan datang satu persatu. Akan ada celah di antara mereka, jadi kita bisa membuat pengaturan. Namun, pada hari kami berhadapan dengan mayat kelima, Bai Lang mengirim mayat lain di tengah jalan. Ini membuatku sangat tidak senang dan hampir menghancurkan seluruh rencanaku. Awalnya, aku akan menunggu mayat ke-6 ditempatkan sebelum segera mengirim orang untuk mengendalikan Yue Yongnian dan anak buahnya. Namun, aku tidak menyangka mayat ke-6 muncul begitu cepat, yang membuatku lengah. Tetapi pertunjukan harus terus berlanjut, dan saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya hanya bisa pasrah jika mereka memasukkan mayat-mayat baru itu ke dalam peti mati gantung. Pada akhirnya, untungnya, aku menggunakan rekening bankku untuk menghentikan mereka mentransfer uang. Kalau tidak, mereka mungkin sudah kabur lebih dulu. Jika Yue Yongnian kabur, maka masalah lainnya akan sulit ditangani. Lalu, Cui Lizu tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kamu bertanya kepada Bai Lang tentang hal itu? Apa yang dia katakan? Lin Chengye mengangguk dan menjawab dengan jujur, Bai Lang berkata bahwa dia mengambil mayat di jalan. Gadis itu seharusnya mengalami kecelakaan mobil dan dibunuh oleh seseorang. Setelah mendengar itu, tentu saja saya menjadi marah dan memarahinya. Tetapi Bai Lang berkata bahwa kondisi adiknya menunjukkan tanda-tanda memburuk, jadi dia ingin menyelesaikan peti mati gantung Seven Stars sesegera mungkin sehingga dia dapat melaksanakan langkah selanjutnya dari rencana tersebut sesegera mungkin. Dia meminta saya untuk memenuhi janji saya dan mengirim adiknya ke Inggris untuk berobat sesegera mungkin. Mendengar jawaban ini, Cui Lizu dan Zhao Yu mengangguk senang. Kata-kata Lin Chengye sama dengan pengakuan Bai Lang,
yang cukup untuk membuktikan bahwa mereka berdua tidak berbohong. Meskipun mayat keenam muncul lebih awal dari yang diharapkan, setidaknya masih dalam kendaliku. Lin Chengye melanjutkan, saat itu, aku sudah mengendalikan Yue Yongnian dan yang lainnya. Aku juga menyuruh Bailang bersiap menghadapi kecelakaan karena mengemudi dalam keadaan mabuk. Yang tersisa hanyalah serangan terakhir yang krusial itu. Tetapi pada saat itu, terjadi lagi kecelakaan lain yang bahkan tidak dapat saya bayangkan. Pada titik ini, Lin Chengye mengepalkan tinjunya karena frustrasi. Mayat perempuan di peti mati gantung, apakah mereka sudah ditemukan? Cui Lizu tidak dapat menahan diri untuk bertanya, rencanamu diganggu lagi. Saat itu, aku berpikir lebih dari sekali, apakah ini hasil dari akumulasi jasa adikku? Apakah itu kehendak surga bahwa dia tidak ditakdirkan untuk mati? Tapi, dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah, semakin aku memikirkannya, semakin aku tidak yakin. Aku tidak bisa menerimanya. Rencana yang sudah kukerjakan dengan keras dan hati-hati selama 2 tahun ini hancur berantakan tanpa belas kasihan. Oleh karena itu, meskipun mengalami kesulitan, saya harus melawan keinginan surga. Pada akhirnya, saya harus mengaktifkan proyek terakhir saya, Kong Tong. Bab 1245. Bab 1245, Bab 1244 kejahatan tidak bisa menekan kebaikan. Jadi, penemuan mayat wanita di peti mati gantung itu tidak ada hubungannya denganmu. Tanya Zhao Yu. Apa maksudmu? Lin Chengye terkejut. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak sengaja tertabrak tiang listrik? Mungkinkah itu bukan suatu kebetulan? Tidak apa-apa, aku hanya bertanya. Zhao Yu merenung sejenak sebelum menjelaskan, karena, secara logika, kamu perlu mengklarifikasi mayat wanita di peti mati gantung terlebih dahulu, sehingga polisi dapat menangkap Yue Yongnian, lalu mengirim Bailang untuk memukul adikmu. Jadi, kupikir penemuan mayat perempuan di peti mati gantung itu juga rencanamu. Tentu saja tidak, kata Lin Chengye, hanya Bailang dan aku yang tahu tentang ini. Bagaimana aku bisa mempekerjakan lebih banyak orang? Dalam rencana awal saya akan melaporkannya secara anonim. Saya memikirkan beberapa rencana lain, tetapi saya belum punya waktu untuk melaksanakannya. Juga, pada saat itu, adikku tiba-tiba pergi ke ibu kota untuk rapat. Waktunya tidak tepat. Lin Chengye melanjutkan, juga, aku punya rencana lain saat itu. Aku bertanya-tanya apakah Yue Yongnian akan mengambil risiko demi janjiku sebesar 100 juta. Yue Yongnian. Ini adalah pertama kalinya Zhao Yu mendengar hal seperti itu, dan dia penasaran. Petugas, saat Anda menuntut Yue Yongnian, jangan lupa untuk menambahkan dakwaan lain pada kasusnya. Lin Chengye berkata, agar saya percaya pada kekuatan teknik membenci peti mati gantung. Penyakit adik saya sebelumnya mungkin disebabkan oleh teknik itu. Namun, karena Yue Yongnian bahkan tidak memberitahu Bailang tentang hal itu, aku tidak begitu yakin tentang tindakan pasti yang diambil, tapi aku yakin itu mereka. Saat itu, kami baru saja memasukkan mayat ketiga ketika mereka menyerang saudara perempuan saya, menyebabkan dia dirawat di rumah sakit beberapa kali. Oh, jahat sekali, kata Cui Lizu dengan marah. Beberapa kali ini, adikmu mengidap penyakit ginekologis yang tersembunyi. Orang-orang ini benar-benar tercela. Oh, Lin Chengye akhirnya mengerti. Pantas saja aku tidak bisa mengetahui penyakit apa yang diderita adikku. Dia benar-benar tercela. Jadi, Zhao Yu meletakkan kedua tangannya di atas meja dan berkata dengan tegas, kamu merancang peti mati gantung dengan tujuan lain. Kamu berharap Yue Yongnian akan membunuh adikmu demi uang. Benar, Lin Chengye melirik pengacara Chen. Kesepakatanku dengan Yue Yongnian hanya tentang menggantung peti mati dan menang. Bukan tentang menyewa pembunuh. Jadi, jika mereka benar-benar membunuh adikku, itu bukan urusanku. Omong kosong. Pengacara Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan gembira, bagaimana mungkin itu tidak ada hubungannya. Bukankah uang 100 juta yuan itu untuk membeli nyawanya? Tidak peduli apa yang terjadi, faktanya itu adalah pembunuhan. Anda tidak dapat melarikan diri. Tapi menurutku tidak, kata Lin Chengye acuh tak acuh.
Pertama, uangku digunakan untuk membeli peti mati gantungnya. Meskipun aku juga melukai adikku, aku tidak memerintahkan siapapun untuk membunuhnya. Aku punya tim pengacara terbaik untuk menangani kasus ini. Aku tidak percaya pengadilan akhirnya akan menghukumku dengan tuduhan pembunuhan kontrak. Kedua, menurutku, meskipun Yue Yongnian benar-benar ingin membunuh adikku, dia pasti sangat berhati-hati. Dia tidak akan mudah ditangkap polisi. Itulah sebabnya semakin mustahil bagiku untuk menemukan seseorang untuk mengekspos mayat-mayat perempuan di peti mati gantung terlebih dahulu. Pada titik ini, Lin Chengye tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berkata, sebenarnya, saat itu, aku sudah sedikit tidak terkendali. Aku hanya tidak menyadarinya. Ketika tubuh keenam ditempatkan di peti mati gantung, saya memikirkan banyak tindakan pencegahan. Misalnya, kita bisa mengirim adik Bai Lang ke Inggris untuk menstabilkan Bai Lang. Kemudian, kita bisa mengamati situasi secara perlahan dan membuat rencana yang lebih baik. Atau, mereka bisa memaksa Yue Yongnian untuk terus mencari mayat ketujuh, memaksa mereka mengambil risiko karena putus asa, dan seterusnya. Justru karena itulah Bai Lang masih bekerja di rumah duka saat itu, menunggu instruksiku. Namun sayang, saat tiang telepon sialan itu menghancurkan peti mati yang tergantung dan menampakkan tubuh perempuan itu, semua tindakan pencegahan dan rencanaku menjadi sia-sia. Begitu mayat perempuan di peti mati gantung itu keluar, itu langsung menimbulkan sensasi. Polisi bahkan mengirim orang dari divisi kriminal untuk menyelidiki. Lin Chengye menggelengkan kepalanya dan mendesah. Aku tidak punya pilihan selain mengambil risiko dan membiarkan Bai Lang bertindak sesuai rencana semula. Hal-hal tidak berjalan dengan baik, tetapi saya tetap keras kepala. Saya suka tantangan. Semakin sulit, semakin saya ingin mengatasinya dan bertahan sampai akhir. Jadi, setelah mayat wanita di peti mati gantung itu terungkap, saya mengirim Bai Lang untuk menunggu di restoran barat tempat saudara perempuan saya sering pergi, dan mereka siap beraksi. Saya selalu sangat berhati-hati tentang hal ini. Untuk benar-benar memutuskan hubungan dengan mereka, saya tidak pernah menghubungi Bai Lang setelah saya memutuskan untuk mengambil tindakan. Saya hanya memikirkan cara mengendalikan Yue Yongnian dan yang lainnya. Tetapi pada akhirnya, hehe, Lin Chengye tertawa getir, dan seluruh jiwanya menjadi putus asa. Dia berkata tanpa daya, Yue Yongnian benar-benar menarik karpet di bawah kakiku dan berpura-pura menjadi polisi untuk melarikan diri. Dan kelompok investigasi khususmu benar-benar hebat. Hanya dalam beberapa hari, kau menemukanku. Kau tidak hanya menangkap Yue Yongnian, tetapi juga memenjarakanku. Sejujurnya, dia mengangkat kepalanya dan menatap Zhao Yu dengan ekspresi rumit. Saat itu, ketika saya sedang merokok di kapal pesiar, saya sedang dalam keadaan pergumulan internal. Saya benar-benar ingin menghubungi Bai Lang dan memintanya untuk berhenti. Tapi, aku takut saat itu, semuanya sudah terlambat. Dan aku masih punya secercah harapan bahwa kamu tidak akan pernah mencurigaiku, kata Lin Chengye sambil tersenyum pahit. Meskipun penuh kejutan, aku masih merasa bahwa aku bisa lolos dari hukum seperti yang kulakukan di masa lalu. Hehe, pikirkanlah, katanya dengan sedih. Bai Lang khawatir dengan kondisi saudara perempuannya, jadi tidak mungkin baginya untuk mengatakan yang sebenarnya kepada polisi. Lagi pula, meskipun dia mengaku, itu tidak akan menjadi pengakuan yang sah karena hubungan kita yang bermusuhan. Aku berpikir, hahaha, bukankah itu sempurna? Tapi aku tidak pernah menyangka kalau Bai Lang punya rencana cadangan. Apakah ini benar-benar takdir? Ini bukan takdir, ini kejahatan yang tidak menekan kebaikan. Zhao Yu berkata dengan lemah, tidak salah bagi orang yang tidak percaya hantu dan dewa untuk berusaha keras memperjuangkannya, tapi setidaknya kita harus melihat apa tujuannya, kan? Bagaimana kamu bisa sukses jika kamu bekerja keras untuk membunuh? Tanyanya. Mendengar ini, Lin Chengye bagaikan bola yang kempes, dia tiba-tiba menjadi putus asa. Aku akan bertanya satu pertanyaan lagi padamu, kata Zhao Yu dingin. Tubuh wanita ketujuh. Apakah kamu benar-benar tidak ada hubungannya dengan itu? Akeong novel bin et Akeong. Yah, setidaknya itu tidak ada hubungannya denganku.
Katanya. Lin Chengye mengangguk dengan putus asa dan berkata, tapi aku tidak bisa menjamin Yue Yongnian dan Bai Lang. Lalu, Cui Lizu juga bertanya dengan rasa ingin tahu, karena seluruh peti mati gantung itu ada di tanganmu, mengapa kamu harus menggunakan tubuh gadis itu? Jika itu tubuh seseorang, bukankah rencanamu sudah selesai sejak lama? Mengapa kita harus menunggu selama 2 tahun? Mendengar ini, Lin Chengye tiba-tiba membuka matanya dan berkata sambil berpikir, itu benar. Kenapa aku tidak memikirkannya? Cui Lizu terdiam. Oh, Lin Chengye berpikir sejenak, lalu berkata, mungkin, menurutku lebih sulit menggunakan tubuh gadis itu. Mungkin, hanya hal-hal yang menurutku sulit yang akan membuat Yue Yongnian dan yang lainnya berusaha lebih keras. Jika menghasilkan uang terlalu mudah, mereka mungkin curiga. Atau mungkin saya seorang perfeksionis dan ingin membuat mayat wanita di peti mati gantung terlihat lebih sempurna. Atau mungkin, Lin Chengye memejamkan matanya karena kesakitan. Setetes air mata jatuh dari sudut matanya lagi, jauh di lubuk hati, aku tidak benar-benar ingin adikku meninggal, jadi aku menundanya begitu lama. Bab 1246. Bab 1246, Bab 1245 kombinasi. Chengye, lihat apa yang telah kau lakukan. Kau benar-benar mengecewakan. Ketika pengacara Chen mendengar ini, dia sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau dan tubuhnya gemetar. Kemudian, dia berbalik dan pergi dengan marah. Baiklah, Zhao Yu mengangguk puas dan berkata kepada Xiong Wendong, Kapten Xiong, hal selanjutnya yang akan dilakukan adalah kepolisian Wuking. Saya mengerti. Xiong Wendong mengangguk cepat dan menunjuk ke arah Lin Chengye. Wakil Ketua Lin, silakan lewat sini. Niat Xiong Wendong sangat jelas. Dia tentu ingin mencatat pengakuan terperinci untuk Lin Chengye. Lin Chengye mengerutkan kening, lalu bertanya pada Zhao Yu, petugas Zhao, bisakah kau memberitahuku sekarang, di mana Bai Lang menyembunyikan alat penyadap itu? Haha, kamu masih belum mengerti. Cui Lizu tertawa dan ingin mengatakannya. Namun, Zhao Yu, yang memiliki mata tajam dan tangan yang lincah, berkata sebelum Cui Lizu sempat berkata, Wakil Ketua Lin, tidak mudah bagi kami untuk menjawab pertanyaan ini. Mengapa Anda tidak bertanya langsung kepada Bai Lang saat Anda bertemu dengannya? Ini, Lin Chengye jelas tidak puas. Ketua Lin, silakan. Xiong Wendong memberi isyarat dengan tidak sopan, dan Lin Chengye tidak punya pilihan selain mengikutinya dan meninggalkan ruangan. Setelah mereka pergi, hanya Zhao Yu dan anggota kelompok investigasi khusus lainnya yang tersisa di ruangan itu. Awalnya, semua orang tegang dan tidak berani berbicara. Baru setelah 5 atau 6 detik kemudian mereka semua menghela napas panjang lega. Wus. Wus. Detik berikutnya, Cui Lizu adalah orang pertama yang mengusap dadanya dan berkata dengan lega, baru saja. Aku benar-benar terlalu gugup. Kupikir, rencana B ketua tim juga terlihat oleh Lin Chengye. Benar, Wu Xiumin meletakkan tangannya di pinggangnya dan berkata kepada Zhao Yu dengan nada menegur, Ketua tim, kali ini kamu benar-benar mengambil risiko besar. Jika Lin Chengye mengetahui trik kita semua akan mendapat masalah besar. Kaku, itu mungkin benar. Tapi ini memang jalan pintas. Zheng Ke menyeka keringat dinginnya dan berkata, bagaimanapun, Bai Lang telah mengaku, dan kita sudah tahu bahwa Lin Chengye adalah dalang di balik ini. Bagaimana kita bisa membiarkannya lolos begitu saja? Bos masih yang paling bijak. Cui Lizu memuji, dia bahkan menyiapkan rencana B sebelumnya. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk melakukannya hari ini. Namun, Lin Chengye ini benar-benar pintar. Efek spesial yang begitu realistis membuat Bai Lang takut sampai mengompol. Cui Lizu menghela napas dan berkata, tetapi ketika menyangkut Lin Chengye, dia malah menipu kita. Awalnya kupikir dia benar-benar tertipu ketika melihat betapa kooperatifnya dia, tetapi aku tidak menyangka dia benar-benar berakting. Orang-orang ini benar-benar profesional, kata Zheng Ke. Pemimpin, di mana Anda menemukan sekelompok ahli seperti itu? Pemimpin tim. Ketika Zheng Ke menatap Zhao Yu,
Zhao Yu tampak tidak senang dengan dirinya sendiri. Dia tampak sedang memikirkan hal lain dan mengabaikan pertanyaan Zheng Ke. Ternyata apa yang dikatakan Cui Lizu benar. Zhao Yu sudah menduga bahwa Lin Chengye yang licik tidak akan semudah itu dihadapi. Oleh karena itu, ketika dia kembali ke Gunung Wuking terlebih dahulu dan mempersiapkan rencana melawan hantu bersama Guru Zhang, dia telah berubah pikiran dan memusatkan perhatiannya pada Bailang. Dia bahkan menggelar pertunjukan pertemuan hantu yang luar biasa untuk Bailang di hadapan Lin Chengye. Bagaimanapun, Bailang masih muda dan memiliki hati nurani yang bersalah. Jadi, ketika gadis berbaju kuning itu muncul, dia menceritakan semuanya padanya. Pada akhirnya, pengakuan Bailang sebagian besar sesuai dengan dugaan Zhao Yu dan yang lainnya sebelumnya. Hal ini membuat semua orang semakin yakin bahwa pembunuh sebenarnya di balik layar adalah Lin Chengye sendiri. Dia hanya memanfaatkan celah hukum untuk membentuk pembebasan sempurna bagi dirinya sendiri. Jadi, Bailang benar-benar mengakui kejahatannya. Mengenai hal ini, Zhao Yu tidak berbohong kepada Lin Chengye. Satu-satunya hal yang dia bohongi adalah rekaman yang diserahkan Bailang. Rekaman suara misterius itu adalah inti dari seluruh rencana Zhao Yu. Ternyata Bailang sama sekali tidak merekam suara apapun. Dia selalu mengira bahwa dirinya adalah seorang saksi. Selama dia berdiri dan menunjuk Lin Chengye akan hancur. Oleh karena itu, Lin Chengye tidak berani melanggar kontrak dan pasti akan menyelamatkan saudara perempuannya. Namun, dia tidak tahu bahwa karena kasus peti mati gantung, kesaksiannya tidak lagi berlaku. Karena alasan inilah jika Lin Chengye menggertakkan giginya dan tidak mau mengakuinya, maka akan sulit diatasi. Oleh karena itu, Zhao Yu pun menyusun rencana jahat yang amat keji, yaitu membuat rekaman palsu asal-asalan, untuk memaksa Lin Chengye mengaku. Faktanya, rekaman itu dibuat oleh Zhao Yu menggunakan pengubah suara untuk meniru suara Lin Chengye. Agar video palsu itu terlihat seperti asli, mereka benar-benar menyelesaikan rekaman di ruang sauna sebuah pusat pemandian. Dialognya sepenuhnya disediakan oleh Bailang sendiri. Kejahatan apapun perlu bukti, jadi ketika rekaman kelas berat ini muncul, pertahanan psikologis Lin Chengye langsung hancur. Tentu saja, tipu daya Zhao Yu berada di level seorang ahli. Dia tidak hanya mengandalkan rekaman ini untuk mengalahkan Lin Chengye, tetapi juga menggunakannya dengan pukulan berat lainnya, yang merupakan hidup dan matinya Lin Chaofeng. Alasan mengapa Zhao Yu mengatur siaran berita palsu di mobil polisi untuk membuat Lin Chengye berpikir bahwa rencananya telah berhasil dan Lin Chaofeng telah mati juga untuk tujuan yang sangat cerdik. Seperti kata pepatah, menyerang hati adalah puncak, menyerang kota adalah dasar. Zhao Yu sudah memiliki analisis yang jelas dan lengkap tentang psikologi Lin Chengye. Pertama-tama, ketika Lin Chengye mengetahui bahwa saudara perempuannya telah dibunuh oleh Bailang, dia pasti akan merasa bimbang. Di satu sisi, dia akan bangga dengan keberhasilan rencananya, tetapi di sisi lain, dia pasti akan merasa bersalah dan menyesal. Kedua, entah itu bertingkah misterius atau mengungkap rekaman pengakuan Bailang, semua itu terus-menerus menyerang pertahanan psikologis Lin Chengye, sehingga dia tidak lagi memiliki mentalitas untuk beruntung. Dan pada akhirnya, pukulan yang benar-benar fatal justru datangnya pengacara Chen, begitu pula dengan kalimat yang diucapkan pengacara Chen sendiri, bahwa Lin Chaofeng hanya menderita luka ringan. Adapun kedatangan tepat waktu pengacara Chen, semuanya sudah direncanakan oleh Zhao Yu sebelumnya. Dia telah mengutus Rantao untuk memimpin jalan bagi pengacara Chen terlebih dahulu, tetapi dia terus menuntunnya berputar-putar hingga pertunjukan hampir berakhir, baru kemudian dia mengundangnya ke tempat kejadian. Pengacara Chen adalah pengacara pribadi saudara Lin, dan hubungan mereka setara dengan keluarga. Oleh karena itu, berita tentang Lin Chaofeng dari mulut pengacara Chen tidak bisa lebih nyata lagi. Ketika Lin Chengye tiba-tiba mengetahui bahwa Lin Chaofeng baik-baik saja dan rencananya telah gagal total, mustahil pertahanan psikologisnya tidak runtuh. Jadi, di bawah kombinasi pukulan Zhao Yu yang dipersiapkan dengan baik, Lin Chengye akhirnya menundukkan kepalanya dan mengakui kejahatannya. Akeong novel bin et Akeong. Hei, bos, apa yang sedang kamu pikirkan? Melihat Zhao Yu yang sedang berpikir keras,
Cui Lizu bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Chengye sudah mengaku bersalah, jadi kasus peti mati gantung bisa ditutup. Apa yang masih kamu pikirkan? Mungkinkah ada masalah? Tidak. Zhao Yu mengerutkan alisnya dan berkata dengan sangat serius, aku baru saja memikirkan sebuah masalah. Mengapa aku merasa bahwa analisis mayat wanita nomor 7 mungkin salah? Bab 1247. Bab 1247, dugaan tentang mayat wanita nomor 7. Apa yang kau katakan, bos? Cui Lizu cemberut dan berkata, kau berubah pikiran terlalu cepat. Aku tidak bisa mengimbangi. Kita baru saja menyelesaikan masalah Lin Chengye dan sekarang kau malah memikirkan mayat wanita nomor 7. Ketua tim, kata Wu Xiumin. Semua kesaksian tersangka telah selesai, dan itu tidak ada hubungannya dengan mayat wanita nomor 7. Pemimpin, Anda mengatakan bahwa ada kesalahan dalam analisis Anda tentang mayat wanita nomor 7. Apa kesalahannya? Zheng Ke juga bingung. Forensik Gao. Siapa yang tahu bagaimana penelitiannya berjalan? Zhao Yu tidak menjawab pertanyaan orang banyak, tetapi malah mengajukan pertanyaan. Saya mendengar bahwa Wu Xiumin, yang telah tinggal di Gunung Wuqing, dengan cepat menjawab, ahli genetika telah mempersempit cakupannya. Tampaknya hanya ada sekitar 2.000 tersangka yang tersisa. Zhao Yu terkejut, lebih dari 2.000 orang. Apa maksudmu dengan itu? Orang-orang dari ras dan daerah yang berbeda memiliki hasil DNA yang berbeda. Saya tidak yakin apa nama teknologinya, tetapi seharusnya mampu menemukan ras dengan hubungan darah yang mirip berdasarkan 2 sampel DNA, dan secara akurat menentukan generasi ras tersebut. Apa-apaan ini? Apakah dia sehebat itu? Zhao Yu terkejut. Ini bukan semacam tipuan, kan? Cui Lizu penasaran. Jika hanya ada sekitar 2.000 orang, kita mungkin tidak dapat menemukan pembunuhnya untuk saat ini, tetapi setidaknya kita harus dapat mengungkap identitas mayat wanita nomor 7, kan? Jika kita dapat mengetahui siapa yang hilang di masa remajanya dari orang-orang ini, kita akan dapat menemukan mereka. Sepertinya tidak sesederhana itu, kata Wu Xiumin, meskipun mereka berasal dari keluarga yang sama, bukan berarti mereka semua tinggal bersama. Ini masih perlu diselidiki lebih lanjut. Gao Fakai mengatakan bahwa mereka saat ini sedang mengumpulkan sampel dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang area tersebut. Dia menyuruh kami untuk menyelidiki lebih lanjut. Oh, baiklah kalau begitu, Zhao Yu berpikir sejenak, lalu berkata, aku akan mencarinya nanti. Kurasa, Wu Xiumin tiba-tiba melihat ke arah pintu dan berkata, mungkin kita tidak membutuhkannya. Apa maksudmu? Zhao Yu mengikuti tatapan Wu Xiumin dan melihat 2 orang di pintu. Salah satunya adalah Ran Tao, yang telah mengawal Bailang dari Xiakou ke Kabupaten Wuqing, dan yang lainnya adalah Zhang Peipei, dokter forensik. Begitu melihat Zhang Peipei, Zheng Ke langsung bingung. Dia tidak maju untuk menyapanya, juga tidak mengulurkan tangan untuk menyapanya. Tepat waktu, kata Ran Tao kepada orang banyak, saya baru saja mengirim orang-orang dari Xiakou pergi. Bagaimana perkembangannya di sini? Kita bicara nanti. Zhao Yu melambaikan tangan pada Ran Tao, lalu menoleh ke Zhang Peipei dan bertanya, Dr. Zhang, apakah Gao yang mengirimmu ke sini? Apakah ada informasi baru? Ya, benar. Zhang Peipei mengeluarkan setumpuk dokumen dari tasnya dan berkata, ini adalah informasi perbandingan terbaru dari tuanku dan yang lainnya. Setelah memeriksa perbandingan tersebut, telah dipastikan bahwa mayat wanita nomor 7 dan DNA yang ditemukan di bawah kukunya berasal dari generasi pertama keluarga Pang di Pegunungan Wuqing, Provinsi Fulai. Yah, keluarga ini punya pengaruh tertentu di daerah setempat. Keturunan mereka tersebar di seluruh Songsu, Beigang, Shaotong, dan tempat-tempat lain. Tunggu, Zhao Yu melambaikan tangannya dan bertanya dengan mata terbelalak, keluarga Pang. Ya, presiden itu. Pang, Cui Lizu langsung teringat dan berkata, apakah ada yang mencurigakan dari orang ini? Sulit untuk mengatakannya, kata Zhao Yu. Orang itu memperlakukan peti mati gantung bintang 7 seperti nyawanya, dan dia datang ke sini beberapa kali seminggu untuk memeriksanya. Mungkinkah
Oh, Zhang Peipei berkata cepat. Keluarga Pang adalah nama yang lebih tradisional. Ada beberapa divisi dalam sejarah keluarga mereka. Meskipun mereka disebut keluarga Pang, anggota keluarga mungkin tidak memiliki nama keluarga Pang. Kami sudah memperoleh informasi dari para ahli setempat. Mereka secara garis besar terbagi dalam 4 marga, Pang, Bian, Mei, dan Jiang. Untungnya, nama keluarga ini tidak terlalu umum. Saat pertama kali kami periksa, jumlahnya lebih dari 13.000 orang. Kemudian melalui verifikasi lebih lanjut, kami membuktikan bahwa DNA mayat perempuan nomor 7 dan tersangka merupakan generasi ke-7 atau ke-8 dari keluarga Pang, dan targetnya dikurangi menjadi kurang dari 3.000 orang. Kemudian, kami menyaring mereka berdasarkan usia, dan hanya sekitar 1.300 orang yang tersisa, kata Zhang Peipei. Jadi, kami akan fokus mengumpulkan informasi tentang orang-orang ini. Tuanku sudah memberitahu para ahli setempat. Mereka akan datang besok pagi untuk membantu memilah daftar itu. Mereka akan segera membuat daftar orang-orang secara terperinci dan memberikannya kepadamu. Kemudian, Zhang Peipei menyerahkan informasi itu kepada Ran Tao, dan pada saat yang sama, dia tanpa sadar melirik Zheng Ke. Oh, terima kasih banyak. Zhao Yu berkata dengan sopan, aku yakin Gao sudah kelelahan. Kembalilah dan beritahu tuanmu untuk menjaga kesehatannya. Mayat wanita nomor 7 sudah ada selama bertahun-tahun, jadi kita tidak perlu terburu-buru. Zhang Peipei mengangguk, tetapi matanya masih menatap Zheng Ke dengan tidak wajar. Namun, Zheng Ke masih bingung dan tidak memberikan tanggapan apapun. Hei, Zheng Ke, Zhao Yu tidak tahan lagi, jadi dia tiba-tiba berteriak, yang membuat Zheng Ke menggigil. Apa yang kamu lamunkan? Cepat, suruh dokter Zhang pergi. Oh, Zheng Ke akhirnya bereaksi dan bergegas berlari ke Zhang Peipei. Cepat dan antar dia dengan benar. Zhao Yu berdeham dan berkata, sekarang sudah larut malam. Kamu harus mengirim dokter forensik Zhang kembali ke hotel dengan selamat. Semakin lama semakin baik, mengerti? Kemudian, Zhao Yu menepuk punggung Zheng Ke, seakan ingin mengusir mereka berdua. Setelah mereka pergi, Cui Lizu melirik Zhao Yu dan berkata, Bos, Anda terlalu tidak masuk akal. Apa maksud Anda dengan semakin lama semakin baik? Anda ingin Zheng Ke memasak nasi mentah terlebih dahulu, bukan? Halo, bukankah kamu terlalu kotor, gadis kecil? Zhao Yu tertekan, aku bahkan tidak berpikir ke arah itu. Itu sama sekali bukan maksudku. Mendengar pembicaraan mereka, dahi Wu Xiumin dipenuhi garis-garis hitam, dan dahi Tao dipenuhi keringat dingin. Juga, kamu sudah bilang pada Gao Fakai untuk tidak cemas, tapi bagaimana denganmu? Cui Lizu menyilangkan tangannya dan menegurnya. Kupikir kamu akan mentraktir kami makan malam-malam ini untuk merayakan keberhasilan kasus peti mati gantung. Tidak. Mendengar ini, Zhao Yu tiba-tiba menundukkan kepalanya dan berkata, mayat wanita nomor 7 belum diselidiki dengan jelas, jadi bagaimana ini bisa dianggap sebagai kasus yang ditutup. Meskipun ada perbedaan besar di era itu tidak berarti bahwa itu tidak ada hubungannya dengan masalah Lin Chengye. Bagaimana kalau begini, kalau kalian mau makan malam, silakan saja, aku yang bayar, oke. Mendengar perkataan Zhao Yu, semua orang terdiam. Jelas, karena Zhao Yu tidak makan malam, semua orang kehilangan selera makan. Ketua tim, kata Wu Xiumin kepada Zhao Yu, saya telah menyelidiki informasi Pang Zihui sesuai dengan instruksi Anda. Latar belakang orang ini sangat bersih. Dia hanya seorang peneliti akademis. Dia tidak ada hubungannya dengan saudara Lin, Geng Yue Yongnian, Bai Lang, dan yang lainnya, jadi seharusnya tidak ada masalah. Tidak, Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Aku punya firasat bahwa penemuan mayat perempuan di peti mati gantung tidak sesederhana itu. Pang Zihui juga tidak sejujur itu. Bagaimana dengan ini, Saudari Wu? Kamu fokus pada pengalaman Pang Zihui 20 hingga 30 tahun yang lalu dan lihat apakah dia telah melakukan kejahatan atau mengalami pengalaman yang tidak biasa. Del, Akeong novel bin et Akeong. Bos, Cui Lizu bertanya dengan inisiatif, apakah Anda ingin saya diam-diam memeriksa rumah Pang Zihui untuk melihat apakah dia punya rahasia,
atau mungkin menaruh alat penyadap atau semacamnya. Zhao Yu berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dengan serius dan berkata, lupakan saja. Aku orang yang jujur, orang yang mulia, orang yang tidak pernah bermain trik. Bagaimana mungkin aku melakukan hal yang tidak bermoral seperti itu? Saya jatuh. Dalam sekejap, semua anggota tim terkejut dengan sikap Zhao Yu yang tidak tahu malu, dan punggung mereka hampir terkilir. Bab 1248. Bab 1248, jangan membuatku penasaran, oke. Pukul 14.30, di kantor kelompok investigasi khusus, kantor polisi Kabupaten Wuking. Oh, Cui Lizu, yang sedang berbaring di meja, menguap dan melihat ke tengah kantor. Pada saat itu, Zhao Yu masih berdiri di depan dua papan tulis, memikirkan kasus itu dengan serius. Kedua papan tulis itu penuh dengan informasi yang berhubungan dengan mayat wanita nomor 7. Meskipun sudah larut malam, Zhao Yu sama sekali tidak merasa lelah. Matanya terbuka lebar karena ia masih tenggelam dalam pikirannya. Ada 3 alasan utama mengapa Zhao Yu begitu gigih. Pertama, ia merasa ada yang terlewat pada mayat perempuan nomor 7. Jika ia dapat menemukan titik yang terlewat, ia mungkin dapat membuat kemajuan signifikan dalam kasus ini. Kedua, heksagram kunkian miliknya masih berlangsung, jadi dia benar-benar berharap bisa menyelesaikan semua kasus sebelum selesai. Karena, menurut pengalaman masa lalu, saat heksagram kunkian berakhir, sistem akan mengalami periode pembekuan singkat, dan kemudian dia tidak akan dapat membuka heksagram. Ketiga, dia telah menggunakan pil tidur agar bisa tidur nyenyak selama 2 hari. Sekarang setelah dia menyelesaikan masalah dengan Lin Chengye, dia merasa segar dan paling fokus. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk bertindak cepat dan memecahkan masalah mayat perempuan nomor 7 dengan tepat dan pada saat yang sama, mengakhiri kasus aneh mayat perempuan yang tergantung di peti jenazah. Zhao Yu bukan satu-satunya yang belum tidur. Wu Xiumin juga sedang melakukan beberapa pekerjaan tambahan. Pada saat itu, dia memberi Zhao Yu informasi terbaru yang dia temukan. Ketua tim, saya sudah memeriksa. Pang Zihui memang anggota keluarga Pang, dan dia adalah pewaris generasi ke-7, jadi dia tersangka besar. Wu Xiumin kemudian bertanya, mengapa kita tidak menguji denanya? Tidak untuk saat ini, kata Zhao Yu. Begitu kita melakukan tes DNA, kita mungkin akan memberi tahu musuh. Karena dia memang tersangka, kita harus menggali lebih banyak informasi tentangnya. Ketua tim, informasi yang bisa saya dapatkan terbatas. Jika saya ingin tahu persis apa yang terjadi padanya 20 atau 30 tahun yang lalu, saya tetap harus mengunjunginya dan menyelidikinya. Tapi, kata Wu Xiumin dengan malu, selama kita mengunjungi dan menyelidiki, kita akan tetap memperingatkan musuh. Coba kupikirkan. Zhao Yu terdiam beberapa detik, lalu bertanya lagi, apa yang dikatakan Xiao Cui tadi benar? Kalau kita bisa menentukan kisarannya, bagaimana kalau kita mulai dengan orang-orang yang hilang? Mari kita lihat siapa mayat perempuan nomor 7 itu. Selama kita mengungkap identitasnya, tidak akan sulit menemukan pembunuhnya, kan? Baiklah, Gao Fakai dan yang lainnya sedang mencari informasi, kata Wu Xiumin. Menurutku, kita setidaknya harus menunggu sampai daftarnya lengkap sebelum kita bisa mulai mencarinya. Ya, mereka baru akan mulai menyelidikinya besok. Cui Lizu mengusap matanya dan berkata, Bos, dengarkan aku dan beristirahatlah. Cepat atau lambat kita akan berurusan dengan mayat wanita nomor 7. Zhao Yu mengabaikan Cui Lizu, tetapi berkata kepada Wu Xiumin, Kakak Wu, kamu pasti lelah. Berikan aku informasi Pang Zihui, dan kamu bisa beristirahat. Baiklah kalau begitu. Wu Xiumin setuju, lalu berkata, jangan begadang. Kamu masih punya banyak hal yang harus diselesaikan besok. Zhao Yu mengangguk, lalu Wu Xiumin meninggalkan kantor, Akeong Novel Bin et Akeong. Pada saat itu, hanya Zhao Yu dan Cui Lizu yang tersisa di kantor. Baiklah, Lizu. Zhao Yu berbalik untuk melihat papan tulis dan berkata, kamu harus tidur. Tidak ada yang bisa kamu lakukan di sini. Oh,
Cui Lizu meregangkan tubuhnya dengan malas, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, lebih baik aku tetap di sini dan mengawasimu. Aku akan membantumu. Ngomong-ngomong, di mana saudari Miao? Dia masih di Xiakou. Zhao Yu mengambil pulpen dan menulis sesuatu di papan tulis, lalu menjawab, aku meminta Miao Ying untuk tinggal di sana dan menjaga Lin Chaofeng. Lin Chaofeng. Cui Lizu mengerutkan bibirnya dan bertanya, apakah kamu curiga wanita itu juga mencurigakan? Sedikit, kata Zhao Yu terus terang. Selain sedikit kecurigaan, aku juga khawatir Lin Chengye punya rencana cadangan. Jadi, aku akan lebih tenang jika meninggalkan Miao Ying di sana. Tepat saat Zhao Yu berbicara dengan Cui Lizu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang penting di matanya. Apa? Ada apa, bos? Cui Lizu langsung bertanya ketika melihat Zhao Yu menatap papan tulis. Ini, tanda ini, apakah ada masalah? Tanyanya. Zhao Yu mengulurkan tangan dan menunjuk foto-foto di papan tulis. Jejak. Karena penasaran, Cui Lizu segera maju untuk melihatnya. Dia melihat bahwa foto-foto itu semuanya adalah peti mati gantung yang berat dan suram. Jejak-jejak ini. Zhao Yu menunjuk ke salah satu foto dan berkata, semuanya ditinggalkan oleh Yue Yongnian saat dia membuka peti mati gantung. Karena peti mati itu sangat berat, mereka harus mengeluarkan banyak tenaga. Oh, Cui Lizu melihat foto itu lagi dan berkata, tidak ada yang salah dengan itu. Tidak ada jejak baru pada peti mati gantung ketujuh, yang berarti Yue Yongnian dan yang lainnya memang tidak menyentuhnya. Jadi, mayat wanita nomor 7 jelas tidak ada hubungannya dengan mereka. Tapi, Zhao Yu mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu pernah berpikir bahwa Yue Yongnian dan timnya menggunakan kapal kargo dan tangga untuk membuka peti mati? Tetapi jika mereka tidak melakukannya, lalu bagaimana mereka membuka peti mati gantung No. 7? Hah, benar. Kenapa aku tidak terpikir akan hal ini? Cui Lizu menggaruk kepalanya. Peti mati gantung nomor 7 adalah yang tertinggi, lebih dari 40 meter. Juga, jika mayat perempuan nomor 7 benar-benar lahir lebih dari 30 tahun yang lalu, dengan asumsi bahwa dia berusia 16 tahun ketika meninggal, maka dia seharusnya ditempatkan di peti mati gantung pada tahun 1990-an, kata Zhao Yu. Pada saat itu, di mana ada pembawa tangga? Yup, Cui Lizu mengerutkan kening. Bagaimana pembunuhnya bisa melakukan itu? Kecuali, mereka akan turun dari gunung dan membawa mayat-mayat itu. Tapi, bukankah itu terlalu berbahaya? Tentu saja, tanya Zhao Yu, apakah kau memperhatikan? Pembunuh yang menaruh mayat wanita nomor 7 menghadapi masalah yang sama dengan Yue Yongnian dan yang lainnya. Mereka tidak mungkin melakukannya pada siang hari. Lalu, apa kemungkinan lain? Cui Lizu menjadi semakin bingung. Intinya, Yue Yongnian dan anak buahnya meletakkan mayat-mayat itu di sana sebagai penipuan. Tapi bagaimana dengan mayat wanita nomor 7? Untuk apa? Aku tidak yakin kenapa, tapi... Zhao Yu menatap foto itu dan berkata, aku hampir tahu bagaimana pembunuhnya menaruh mayat perempuan nomor 7 di sana. Ah, sehebat itukah? Kalau begitu, jangan membuatmu penasaran, tanya Cui Lizu. Tidak, bukan gayaku untuk tidak pamer, hehe. Zhao Yu tertawa, lalu menunjuk foto peti mati gantung dan bertanya, Xiao Cui, apakah kamu memperhatikan? Meskipun peti mati gantung nomor 7 adalah yang tertinggi di antara 7 peti mati, peti itu dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas, Cui Lizu merenung. Maksudmu, kita harus melihatnya dari atas ke bawah. Pintar, Zhao Yu menjentikkan jarinya. Dari atas ke bawah, peti mati gantung nomor 7 adalah yang paling dekat dengan tebing. Saya pikir karena perbedaan perspektif inilah Yue Yongnian dan timnya menangani 6 peti mati gantung lainnya terlebih dahulu dan meninggalkan peti mati ke-7 ini. Tapi aku masih belum mengerti. Cui Lizu mengerutkan kening. Lihatlah bekas-bekas pembukaan peti mati yang tertinggal di peti mati gantung itu, kata Zhao Yu. Tidak ada bekas-bekas baru di peti mati gantung nomor 7, jadi bekas-bekasnya sudah sangat lama, kan? Tetapi, jika kamu perhatikan dengan seksama, kamu akan menemukan bahwa pada 6 peti mati gantung lainnya,
ada juga beberapa jejak kuno peti mati yang dibuka. Saya tahu itu, kata Cui Lisu. Pada tahun 1985, peti mati gantung dibuka sekali karena pemeriksaan ilmiah. Tentu saja, itu tertinggal sejak saat itu. Ya, sebenarnya, jika kamu mengabaikan jejak baru yang ditinggalkan Yue Yongnian dan yang lainnya, kamu akan menemukan, kata Zhao Yu sambil menunjuk ke foto, bahwa jejak lama dari 6 peti mati lainnya dan peti mati nomor 7 adalah sama. Hah, kali ini, Cui Lizu akhirnya mengerti dan berteriak kaget. Maksudmu, masalahnya ada pada ekspedisi ilmiah. Zhao Yu tersenyum. Sekarang kau tahu kenapa aku begitu curiga pada Pang Zihui, kan? Bab 1249. Bab 1249, Bab 1248 ekspresi yang bertentangan. Tunggu sebentar, sepertinya waktunya tidak tepat. Setelah pulih dari keterkejutannya, Cui Lizu tiba-tiba menyadari sebuah masalah dan bertanya, apakah kamu tidak menduga bahwa korban dibunuh pada tahun 1990-an? Penggalian peti mati gantung. Itu terjadi pada tahun 1980-an. Benar, Zhao Yu membuka telapak tangannya dan berkata, aku mengabaikan hal ini sebelumnya, jadi aku tidak memikirkannya. Pikiranku kacau saat itu dan aku membuat kesalahan logika tingkat rendah. Zhao Yu menjelaskan, aku mendengar dari dokter forensik Gao bahwa vaksinasi cacar dibatalkan sekitar tahun 1982, jadi kupikir mayat perempuan nomor 7 lahir pada tahun 1980-an. Sebenarnya, ini salah paham. Usia mayat wanita nomor 7 mungkin di luar imajinasi kita. Oh, coba aku hitung. Cui Lizu menghitung dengan jarinya. Jika mayat perempuan nomor 7 meninggal pada tahun 1985 saat peti mati dibuka, maka dengan asumsi bahwa dia berusia 16 tahun saat itu, maka dia lahir pada tahun 1969. Setidaknya di akhir tahun 60-an. Ya Tuhan, gadis ini hampir berusia 50 tahun. Jadi, Pang Zihui adalah tersangka terbesar. Zhao Yu berkata dengan sungguh-sungguh, dia berkata bahwa dia tahu setiap batu di tebing, dan dia memperhatikan peti mati yang digantung hampir setiap hari. Juga, saya telah membaca catatan Pang Zihui. Meskipun dia suka menyanjung orang, dia biasanya orang yang lembut. Namun, pada hari peti mati gantung ditemukan, dia bertengkar hebat dengan pria yang memasang tiang listrik. Itu jelas tidak sesuai dengan karakternya. Saya kira dia memiliki hati nurani yang bersalah. Kata Zhao Yu. Sekarang setelah kau menyebutkannya, itu benar. Cui Lizu melanjutkan analisisnya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi pembangunan, bukan karena dia khawatir pembangunan akan memengaruhi peti mati gantung, tetapi karena dia khawatir rahasia di dalam peti mati gantung akan terbongkar. Tapi Tuhan punya mata. Kalau dia tidak mencoba menghentikannya, tiang itu tidak akan jatuh dari tebing dan menampakkan tubuh perempuan itu, kan? Dan, Zhao Yu melanjutkan, kebetulan Pang Zihui adalah pewaris keluarga Pang, yang kebetulan memenuhi standar tersangka. Ini terlalu kebetulan. Selain itu, hal terpenting adalah Pang Zihui terlibat dalam seluruh lokasi pemeriksaan ilmiah. Dia tahu peti mati gantung seperti punggung tangannya, dan dia benar-benar mampu menempatkan mayat-mayat itu. Benar, Cui Lizu mengangguk. Aku mengerti mengapa kamu terus menekankan bahwa si pembunuh akan memilih peti mati gantung nomor 7 terlebih dahulu. Jika Pang Zihui memasukkan orang itu ke dalam, dia mungkin menggunakan perancah tim ekspedisi, jadi dia secara alami menempatkan orang itu di peti mati gantung tertinggi No. 7. Tapi, ini terlalu luar biasa, kata Cui Lizu dengan ekspresi rumit. Pang Zihui benar-benar menggunakan kesempatan ekspedisi ilmiah untuk memasukkan orang mati ke dalam peti mati gantung. Mayat perempuan nomor 7 dicekik sampai mati, jadi itu berarti dia juga membunuhnya. Orang ini, hanya, tidak normal. Dia mungkin lebih bejat dari yang kau kira. Kata Zhao Yu, peti mati gantung itu jelas memiliki efek anti-korosi yang tidak dapat dijelaskan oleh sains. Aku khawatir Pang Zihui memasukkan mayat-mayat itu ke sana untuk melakukan penelitian dan memverifikasi sesuatu. Itu benar-benar tidak normal.
Tapi, Cui Lizu tiba-tiba bertepuk tangan dan berkata, "Bos, bukankah itu membuat masalahnya lebih mudah? Ada tanda-tanda pemerkosaan di tubuh wanita. Kita hanya perlu membandingkan DNA Pang Zihui, dan kita akan tahu, kan?" Zhao Yu mengangguk dengan serius. "Buktinya sangat jelas, jadi kita tidak perlu memikirkan cara-cara curang. Aku akan mengajukan surat perintah penangkapan sekarang. Mari kita tangkap Pang Zihui terlebih dahulu." "Ya, itu benar, tidak mungkin palsu." Cui Lizu menggosok tangannya dengan gembira. Jika perbandingan DNA itu benar, Pang Zihui tidak akan bisa berkata apa-apa. "Bos, serahkan ini padaku. Aku berjanji akan membawanya ke ruang interogasi sebelum fajar." Zhao Yu mengangguk pelan. Setelah menganalisisnya, kasusnya memang menjadi jelas. Situasi Pang Zihui berbeda dengan Lin Chengye. Karena ada bukti langsung, dia tidak perlu menggunakan cara curang. Yang perlu dia lakukan hanyalah menangkap orang itu dan menghadapinya. Cui Lizu pergi setelah menerima perintahnya, dan Zhao Yu sedikit lega. Jika pembunuhnya benar-benar Pang Zihui, itu berarti kasus peti mati gantung akhirnya bisa dipecahkan. Adapun dia dan Miao Ying, mereka bisa pergi dan bersiap menuju Gunung Huayun. Tetapi, Zhao Yu duduk di kursi dan menyesap air. Sambil minum, dia kembali memikirkan mayat wanita nomor 7. Pada akhirnya, dia ingat sesuatu yang penting kali ini. Itu benar, dia tiba-tiba teringat bahwa ketika tiang telepon menghantam peti mati gantung, Pang Zihui adalah orang pertama yang menelepon polisi. Jika dia benar-benar membunuh mayat wanita di peti mati gantung nomor 7, apakah dia akan begitu bersemangat untuk menelepon polisi? Apakah ada hal lain dalam masalah ini? Atau, kemudian, Zhao Yu memeriksa lagi catatan tempat kejadian perkara. Hari itu, peti jenazah gantung nomor 5 yang berada di dekat tengah tebing tertimpa tiang telepon. Karena lubang yang pecah itu sangat jelas, bahkan tanpa menggunakan teropong, orang bisa samar-samar mengenali bahwa ada kaki manusia di dalamnya. Pang Zihui tahu betul bahwa seharusnya tidak ada apapun di peti mati yang digantung itu, jadi dia segera memanggil polisi. Setelah alarm, semua pembukaan peti mati gantung juga dipimpin oleh Pang Zihui, Akeong Novel bin Akeong. Pang Zihui sangat paham dengan proses membuka dan menutup peti mati gantung, sehingga polisi tidak terlalu bersusah payah dalam proses membuka peti mati. Mereka berusaha meminimalkan kerusakan pada jejak yang ada. Jika Pang Zihui memiliki motif tersembunyi selama ini, akankah dia bekerja begitu keras? Ini tampaknya, tiba-tiba, Zhao Yu teringat sesuatu yang lain. Karena Pang Zihui hadir ketika mayat perempuan di peti mati gantung ditemukan, dia pasti melihat wajah mayat perempuan nomor 7. Saat itu, orang-orang yang membuka peti mati langsung mengambil foto mayat perempuan itu. Bahkan jika Pang Zihui tidak turun tangan untuk membuka peti mati, sebagai anggota penting tim, ia seharusnya melihat foto-foto mayat perempuan nomor 7. Kemudian, apa reaksinya saat itu? Pengalaman Zhao Yu memberitahunya bahwa reaksi pertama tersangka seringkali sangat penting, seperti ketika mereka melemparkan batu ke Han Kuan untuk menemukan jalan. Jika dia bisa melihat ekspresi dan reaksi Pang Zihui saat pertama kali melihat tubuh wanita nomor 7, dia mungkin bisa membuat penilaian penting. Ekspresi, reaksi. Zhao Yu memeriksa informasi itu dan tiba-tiba teringat bahwa ketika mayat perempuan di peti mati gantung ditemukan, kantor polisi daerah dan Biro Peninggalan Budaya telah merekam seluruh proses. Selain itu, ada lebih dari satu perekam video. Jika Zhao Yu memperhatikan video ini dengan saksama, dia mungkin dapat menemukan penampilan Pang Zihui saat itu. Kemudian, Zhao Yu segera menyalakan komputernya dan masuk ke jaringan internet kepolisian. Ia segera menemukan video dari hari itu. Kemudian, dia duduk di depan komputer, memutar video satu persatu, dan mulai mencari rekaman Pang Zihui hari itu. Karena Pang Zihui merupakan tokoh penting dalam pekerjaan penggalian hari itu, Zhao Yu menemukan banyak rekaman Pang Zihui tidak lama setelah ia memulai video. Namun, ketika Zhao Yu mengamati kamera dengan saksama, alisnya berkerut. Ada yang tidak beres. Zhao Yu cemberut karena bingung. Dia tidak pernah menyangka ekspresi Pang Zihui akan sangat berbeda dari apa yang dia bayangkan.
Bab 1250. Bab 1250, masih menjadi kuncinya. Dalam keadaan normal, jika Pang Zihui benar-benar telah membunuh mayat perempuan nomor 7 dan memasukkannya ke dalam peti mati gantung, maka penampilannya di tempat penggalian peti mati gantung setidaknya harus terlihat gelisah, cemas, khawatir, atau linglung. Tetapi, yang mengejutkan Zhao Yu, dalam rekaman langsung, Pang Zihui tidak memperlihatkan kegugupan apapun, tetapi malah memperlihatkan kegembiraan yang tak terlukiskan, kegembiraan, dan bahkan ekspresi bangga. Seharusnya tidak, bahkan jika tubuh wanita nomor 7 tidak ada hubungannya dengan Pang Zihui, dapat dimengerti bahwa dia bersemangat. Namun, dia seharusnya lebih penasaran, bingung, dan tidak percaya. Mengapa dia merasa begitu bahagia dan bangga ketika mayat perempuan dalam peti mati gantung ditemukan? Cek-cek, saat Zhao Yu merasa bingung, sistem di kepalanya tiba-tiba mulai berkedip. Ah, Zhao Yu terkejut dan segera membukanya untuk melihatnya. Dia kemudian menyadari bahwa Kun Qian telah berakhir. Kali ini, ia menerima tingkat penyelesaian tinggi sebesar 408% dan menerima 30 perangkat sebagai hadiah sekaligus, termasuk 3 perangkat khusus dan 12 perangkat kelas 1. Selesai. Namun, Zhao Yu jelas belum siap untuk mengakhiri petualangan sampingan ini. Ia berpikir bahwa ia harus menunggu hingga masalah mayat wanita nomor 7 terpecahkan, dan seluruh kasus peti mati gantung selesai. Heksagram Kun Qian terakhir bertahan selama 3 hari, tetapi kali ini hanya berlangsung 2 hari, dan sudah berakhir. Meskipun tingkat penyelesaian sebesar 408% tidak rendah, masih ada kesenjangan besar antara heksagram Kun Qian sebelumnya. Bagaimana dia? Zhao Yu tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan kecewa apakah dia bias dalam penyelidikan mayat wanita nomor 7. Atau, apakah sistem menyalahkannya karena menggunakan metode tercela seperti itu untuk membuat Lin Chengye mengaku. Apakah aku melakukan sesuatu yang buruk lagi? Jika heksagram Kun Qian berlanjut 1 hari lagi, apakah dia akan mendapat lebih banyak pahala? Zhao Yu kecewa karena menyadari bahwa sistemnya sama seperti sebelumnya. Setelah heksagram Kun Qian berakhir, ada pemberitahuan bahwa heksagram itu telah dibekukan selama 72 jam. Kemudian, area di tengah sistem yang dapat membuka heksagram baru berubah menjadi abu-abu, dan dia tidak dapat menyentuhnya. Seperti yang diharapkan, itu membeku. Dengan cara ini, dia tidak akan bisa mendapatkan heksagram untuk kasus berikutnya. Baiklah, baiklah. Ini bukan pertama kalinya, jadi setelah sesaat merasa kecewa, Zhao Yu segera mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dia sangat memahami bahwa memecahkan kasus bergantung pada kekuatannya sendiri, dan heksagram hanyalah alat pelengkap. Jadi, setelah Zhao Yu menjelajahi perangkat barunya, dia segera menyesuaikan kondisi pikirannya dan fokus pada analisis mayat wanita nomor 7. 5 jam kemudian, langit sudah cerah. Zhao Yu, dipimpin oleh Xiong Wendong dan yang lainnya, datang ke ruang pemantauan di sebelah ruang interogasi. Melalui kaca satu arah, dia bisa melihat Pang Zihui yang baru saja dibawa ke ruang interogasi, masih dalam keadaan kebingungan. Pak Polisi, saya tidak mengerti. Apa yang Anda lakukan? Pang Zihui belum pernah masuk ke ruang interogasi di kantor polisi sebelumnya. Ia merasa suasananya tidak tepat dan langsung bertanya dengan gugup, tidak ada. Tidak ada kesalahpahaman di sini, kan? Wu Xiumin yang berpengalaman bertugas memimpin Pang Zihui. Wu Xiumin tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia berjalan ke arahnya dan melemparkan sebuah foto. Itu adalah mayat wanita nomor 7 di foto itu. Akeong novel bin et Akeong. Ah, ini. Pang Zihui semakin bingung. Dia segera bertanya, bukankah ini mayat di dalam peti mati gantung? Kamu, apa maksudmu dengan ini? Biar aku tanya, kata Wu Xiumin sambil meletakkan tangannya di atas meja. Apakah kamu kenal orang di foto itu? Ah, apa? Pang Zihui berkeringat dingin dan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengenalnya. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Beraninya kau berdalih. Kata Wu Xiumin,
Kami telah memastikan bahwa mayat perempuan nomor 7 yang ditemukan di peti mati gantung itu adalah milik keluarga Pang di Kabupaten Wuking. Dan kau juga generasi ketujuh dari keluarga Pang, dan kau masih mengatakan tidak mengenalnya. Ah, keluarga Pang. Pang Zihui mengerutkan kening dan menatap mayat wanita itu dengan saksama. Aku memang penerus generasi ketujuh, tapi aku benar-benar tidak mengenal wanita ini. Jika aku mengenalnya, mengapa aku menyembunyikannya darinya? Oh, aku ingat sekarang. Dia dengan cepat menjelaskan, keluarga Pang kami adalah keluarga besar, dan kami memiliki banyak orang di seluruh provinsi Fulai. Bagaimana Anda bisa mengenal semua orang? Pang Zihui, teriak Wu Xiumin keras, lalu berkata, kami menemukan jaringan kulit tersangka di bawah kuku mayat wanita nomor 7, dan kami telah mengekstraksi DNA yang efektif. Saya memberimu kesempatan terbaik sekarang. Jika kamu mengatakan yang sebenarnya sebelum hasil tes dibandingkan, kami bisa memberimu hukuman yang lebih ringan. Tapi kalau kamu masih berpikir bahwa kamu akan beruntung dan bersikeras menyembunyikannya, kamu tidak akan punya kesempatan lagi saat hasil tesnya keluar. Ah, Pang Zihui gemetar ketakutan dan buru-buru melambaikan tangannya untuk menjelaskan, kawan-kawan polisi, Kalian tidak bisa bicara omong kosong. Kejahatan apa yang telah kulakukan? Aku benar-benar tidak mengenalnya. Oh, akhirnya dia mengerti dan berkata dengan tergesa-gesa, apakah kamu curiga bahwa mayat wanita nomor 7 itu ada hubungannya denganku? Tidak, itu benar sekali. Aku bersumpah demi surga bahwa itu tidak ada hubungannya denganku. Begitukah? Wu Xiumin dengan hati-hati mengamati reaksi halus Pang Zihui, lalu duduk dan menceritakan kepadanya semua alasan mengapa polisi mencurigainya. Namun setelah mendengar ini, Pang Zihui malah semakin bingung. Polisi, bagaimana mungkin? Dia menunjuk foto itu dan berkata, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mayat-mayat di peti mati yang digantung itu semuanya gadis remaja. Tapi Anda mengatakan bahwa mayat perempuan nomor 7 itu adalah orang asing di akhir tahun 1960-an. Dan dia hanya 5 tahun lebih muda dari saya. Ini tidak masuk akal. Dan, jika aku benar-benar membunuh seseorang, aku tidak akan memasukkannya ke dalam peti mati gantung. Tepat saat Pang Zihui berusaha menjelaskan dirinya, pintu ruang pemantauan tiba-tiba terbuka. Zheng Ke bergegas masuk dan berkata kepada Zhao Yu. Ketua tim forensik Gao baru saja mengirim surat. Mereka menyingkirkan Pang Zihui setelah perbandingan awal. DNA Pang Zihui tidak cocok dengan DNA tersangka yang ditemukan pada tubuh wanita nomor 7. Ah, Cui Lizu tiba-tiba sangat kecewa. Jadi, itu bukan dia. Kami sangat bersemangat tadi malam, bagaimana? Bagaimana hasilnya seperti ini? Petugas polisi Zhao, Xiong Wendong, yang berada di samping, dengan cepat membuat ide. Mengapa kita tidak mengunggah foto mayat wanita nomor 7? Kabupaten Wuking hanya sebesar ini, jadi kita seharusnya bisa segera menerima tanggapan. Tidak, aku benar-benar tidak bisa melakukannya kali ini. Zhao Yu berkata dengan serius, jika mayat wanita nomor 7 benar-benar lahir pada tahun 1960-an, semakin banyak alasan kita tidak dapat mengunggah foto-foto itu tanpa izin. Itu sangat penting, dan bahkan mungkin berdampak internasional. Zheng Ke melihat situasi di ruang interogasi dan berkata, haruskah aku pergi dan memberitahu Wu Xiumin sekarang? Pang Zihui tidak perlu diinterogasi lagi, kan? Tidak. Zhao Yu tiba-tiba mengambil setumpuk dokumen dari meja, berjalan keluar pintu, dan berkata dengan keras, bahkan jika Pang Zihui bukan pembunuh, dia tetap merupakan tokoh kunci dalam kasus kita.